Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita beribadah dalam Minggu Advent yang kedua. Minggu Advent yang kedua mengingatkan kita kembali yang pertama akan peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat, dan yang kedua mengingatkan kita kembali untuk semakin mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan hari Tuhan kelak. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah adik-adik semuanya mempersiapkan hati dan pikiranmu. Adik-adik, setelah minggu kita akan bernyanyi lagu Yesus Kekasih Jiwaku sambil kita semua bangkit berdiri. Ayo Bang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, kembali kita bernyanyi, hati-hati gunakan tanganmu sambil kita bangkit berdiri. Gerakan sesuai dengan yang kakak di depan. Ayo Bang. Pembacaan hukum Taurat dalam ibadah minggu sekolah minggu pada hari ini yaitu hukum Taurat yang keempat. Inang akan membacakan bagi kamu semua. Hukum Taurat yang keempat.
Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa, bersama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita buka Kidung Jemaat nomor 40. Kita bernyanyi dari ayat 1 dan 2. Nanti di ayat kedua kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengampunan dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Inang akan membacakan bagi kita semua. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk
dan membuka tali kasutnya, pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan, kita bersama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kembali kita buka Kidung Jemaat nomor 85, Kusongsong Bagaimana ayat 1 dan 2. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti semua baik dan selalu bersukacita dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu pada pagi hari ini. Yang pertama, ibadah sekolah minggu tetap dilaksanakan setiap hari minggu secara multimedia atau live streaming, dimulai dari jam 7.30 sampai dengan selesai. Kakak berharap adik-adik tetap setia untuk mengikuti ibadah tersebut. Warta sekolah minggu yang kedua, diingatkan kepada anak-anak sekolah minggu untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19 yang sedang mewadah pada saat ini. Yang pertama, adik-adik tetap diingatkan untuk tetap pakai masker kemanapun dan dimanapun berada. Yang kedua, untuk selalu cuci tangan atau sesering mungkin harus selalu cuci tangan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan. Yang ketiga, tetaplah kita menjaga kebersihan baik untuk diri sendiri maupun terhadap lingkungan sekitar kita.
Tetap diingatkan kepada adik-adik untuk selalu menjaga jarak dan tidak bersentuhan dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Dan diingatkan juga kepada adik-adik untuk mengurangi aktivitas keluar rumah atau keluar ke tempat keramaian sehingga mengurangi pertemuan dengan orang lain atau orang banyak. Kita berharap dan berdoa agar COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita secara normal kembali. Dan tetap diingatkan kepada adik-adik sesuai dengan warta jemaat yang sudah disampaikan kepada orang tua, kita akan melaksanakan ibadah Natal sekolah minggu secara live streaming atau multimedia. Buat adik-adik yang sudah dibagikan liturgi ataupun vokal grup oleh kakak-kakak sekolah minggu melalui WA orang tua masing-masing, diharapkan kepada adik-adik sekolah minggu untuk semangat menghafal dan menyerahkan hasil video baik berupa liturgi maupun vokal grup kepada kakak sekolah minggu, sehingga acara Natal kita di akhir bulan Desember ini dapat berjalan dengan lancar dan berjalan dengan sukses. Tetap diingatkan kepada adik-adik untuk mengirimkan ayat hafalan mingguan melalui rekaman video kepada kakak-kakak sekolah minggu, atau bisa dikirimkan kepada inang pendeta. Dan buat adik-adik yang rajin mengirimkan video akan mendapatkan hadiah di minggu terakhir setiap bulannya. Kita mengucapkan selamat ulang tahun buat adik kita Hana Sinaga dari Wik Hegar, juga buat adik kita Natania Huta Barat Wik Deltamas. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati adik-adik kita. Diingatkan juga kepada anak-anak sekolah minggu, di setiap ibadah sekolah minggu kita memberikan persembahan ke gereja. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan dapat diserahkan kepada sintua masing-masing atau dibawa ke ibadah sekolah minggu di saat orang tua kita beribadah ke gereja. Tetap diingatkan kepada adik-adik untuk memberikan ayat hafalan dan memberikan videonya dan dikirimkan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Demikian adik-adik warta sekolah minggu yang dapat kakak sampaikan pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Kita akan berdoa, kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur ya Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa atas segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melalui hari-hari kami Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan kami dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu kami. Ini juga semua berkat karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan pujian kami, penyembahan kami Tuhan, semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan semata pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Bapa seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan perlindungan jamahan daripada Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, Engkau berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu yang sudah dapat mengikuti ibadah Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan berkat penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertai anak-anak kami Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan kami guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani Tuhan pada saat ini Bapa. Secara khusus juga ya Tuhan, kami berdoa Tuhan buat amang liturgis kami Tuhan yang sudah melayani kami Tuhan di ibadah sekolah minggu kami pada saat ini Tuhan. Biarlah berkat penyertaan Tuhan senantiasa menyertai amang liturgis kami Tuhan, sehingga pelayanannya Tuhan semakin berkenan di hadapan-Mu Bapa. Bapa di dalam surga, kami meserahkan ya Tuhan seluruh kegiatan sekolah minggu kami ya Bapa hanya ke dalam tangan perlindungan jamahan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan berkat penyertaan Tuhan selalu menyertai kami Bapa, di mana kami Tuhan akan melaksanakan ibadah Natal sekolah minggu Tuhan secara live streaming ya Bapa. Biarlah Natal kami ini Tuhan dapat berjalan dengan baik dan sesuainya Tuhan campur tangan Tuhan yang senantiasa menyertai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini Bapa kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan hanya ke dalam tangan perlindungan jamahan daripada Tuhan. Secara khusus juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat adik-adik sekolah minggu kami Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Biarlah ya Bapa berkat penyertaan jamahan Tuhan menyertai anak-anak kami ya Tuhan,
sehingga hidup mereka Tuhan semakin berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami Bapa, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Yesaya 11 ayat 3. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Terima kasih. Shalom. Yesaya 11 ayat 3. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Amin. Yesaya 11 ayat 3. Ya, kesenangan ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan seikhlas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Amin. Shalom. Yesaya 11 ayat 3. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Amin. Sebelum mendengarkan khotbah, adik-adik, kakak ajak kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 457, Ya Tuhan tiap jam, ayat 1 dan 2. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat karunia yang Tuhan berikan bagi kami, bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam hari ini kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur ke hadapan-Mu. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah minggu pada hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Matius pasal 21 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Inang akan membacakan bagi kamu semua. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu,
selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, adik-adik, yang menjadi nats hafalan dalam minggu ini yaitu Matius 21 ayat 21. Matius 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Itulah adik-adik yang menjadi nats renungan dan nats hafalan dalam minggu ini. Nah, sekarang kamu fokus, konsentrasi dalam mendengarkan firman Tuhan yang akan Inang sampaikan kepada adik-adik di rumah masing-masing. Nah, adik-adik, pada masa itu saat Yesus sedang berjalan bersama dengan para muridnya, Yesus merasakan kelaparan. Kemudian Yesus melihat ada sebuah pohon ara yang terlihat rindang dan memiliki banyak daun. Kemudian karena Yesus merasa lapar, dia mendekati pohon ara itu dan mencari buah pada pohon itu. Ternyata adik-adik, setelah Yesus melihat, mendekat dan memperhatikan, pohon ara itu tidak menghasilkan buah satupun. Yesus pun mengutuk pohon itu dan pohon itu pun menjadi kering. Nah, pada saat itu adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus terheran. Mengapa? Karena mereka melihat pohon ara yang tadinya sangat rindang dan hijau daun-daunnya, sekonyong-konyong berubah menjadi mengering. Maka Yesus pun berkata kepada para muridnya, Inang akan membaca, bagaimanakah mungkin pohon itu dapat menjadi mengering? Kata para muridnya. Maka Yesus menjawab, sesungguhnya apabila kamu memiliki kepercayaan, kamu juga bisa memindahkan gunung. Apa saja yang kamu minta di dalam kepercayaanmu, maka engkau akan mendapatkannya. Nah, itulah respon yang diberikan Yesus kepada para muridnya yang terheran-heran melihat kejadian itu. Nah, adik-adik, pohon ara yang terlihat berdaun lebat, berdaun hijau, dapat bertumbuh subur dengan baik. Ini merupakan sebuah gambaran, pemisalan kepada setiap orang yang kalau dilihat seolah-olah dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang taat, dia adalah orang yang tekun, tetapi adik-adik, dalam kehidupannya dia tidak menunjukkan buah yang dapat dinikmati oleh teman-temannya. Jadi kalau dikatakan buah di sini artinya adalah
dia tidak menunjukkan perbuatan yang baik. Jadi adik-adik, ini dapat juga dimisalkan seperti seorang anak yang terlihat rajin beribadah, terlihat rajin dalam menghafal nats hafalan Alkitab, tapi ternyata dia tidak menghasilkan buah yang baik, buah atas firman Tuhan yang dia ketahui. Buah itu dapat terlihat melalui perbuatannya sehari-hari. Nah, dalam firman Tuhan pada hari ini adik-adik, tentunya Tuhan Yesus sangat ingin agar kamu semua sebagai anak-anak Tuhan yang baik hati, kamu itu menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik itu terlihat melalui perbuatanmu sehari-hari. Kamu melakukan firman Tuhan. Nah, kalau ada anak-anak dalam kehidupannya sehari-hari, dia tidak melakukan perbuatan yang baik sebagaimana yang Tuhan Yesus perintahkan, maka kehidupannya akan seperti pohon ara tadi. Dia akan dikutuk atau dia akan memperoleh hukuman dari Tuhan. Ketika Tuhan nanti datang sebagai hakim kelak, kedatangan hari Tuhan nanti, maka setiap orang yang tidak melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya, mereka akan menerima hukuman yang berasal dari Tuhan. Nah, adik-adik Inang mau bercerita kepada kamu semua. Nah, adik-adik, ada seorang anak yang bernama Bedu. Bedu ini adalah anak yang rajin ke gereja. Dia juga rajin mendengarkan firman Tuhan. Dia juga rajin menghafal nats hafalan setiap minggunya. Suatu hari, Bedu pulang dari kebaktian sekolah minggu. Saat dia berjalan menuju ke rumahnya, dia melihat ada sebuah rumah yang sangat cantik. Di depan rumah itu ada tergeletak mainan tembak-tembakan yang begitu indah. Bedu pun melihat, dia mengintip-ngintip, dan dia tertarik adik-adik untuk mengambil tembak-tembakan itu. Dia mengendap-endap dan mengintip, kemudian dia masuk ke halaman rumah itu, dan iblis pun semakin menggoda dia. Kata iblis, "Ambil mainan ini sudah dibuang, lihat mainan ini sangat cantik." Kemudian Bedu pun tanpa berpikir panjang, dia mengambil mainan itu dan dia membawa pulang ke rumah adik-adik. Nah, Bedu merasa sangat senang. Dia pun memegang tembak-tembakan itu dan bermain bersama dengan tembak-tembakan itu adik-adik. Mamanya pun pulang dari pasar. Mama melihat bahwa Bedu memiliki mainan yang baru. Mama pun bertanya kepada Bedu, "Bedu, itu mainan dari mana?" Bedu pun ketakutan dan dia pun berbohong kepada mamanya. Dia berkata, Mama, ini adalah mainan teman Bedu. Bedu tadi meminjam." Namun adik-adik, Mama melihat Bedu ketakutan dalam menjawab pertanyaan Mama. Mama pun berkata kepada Bedu, "Anakku sayang, kamu telah berbohong kepada Mama, padahal kamu baru saja pulang beribadah kebaktian sekolah minggu. Kamu harus jujur, dari manakah mainan ini kamu peroleh?" Bedu pun mengakui kesalahannya dan dia mengakui bahwa dia telah mencuri dan berbohong kepada mamanya. Mama pun menemani Bedu untuk memulangkan kembali mainan itu kepada yang empunya. Bedu pun meminta maaf kepada si pemilik mainan
tembak-tembakan itu, dan dia berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Adik-adik, apa yang dilakukan oleh bedu, seperti itulah gambaran pohon ara tadi, yang terlihat seperti bertumbuh subur, berdaun lebat, dan seolah-olah memiliki buah yang banyak, tapi ternyata pohon ara itu tidak menghasilkan buah sama sekali. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku dirinya adalah anak-anak yang baik hati, kamu semua haruslah senantiasa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Perbuatan kamu itulah buah dari rasa sayang kamu kepada Tuhan Yesus. Dengan melakukan firman Tuhan, tidak mencuri, melakukan kebaikan, suka membantu, mendengarkan nasihat orang tua, baik hati, dan lain sebagainya, ini adalah buah ataupun perbuatan yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Sehingga adik-adik, kalau kelak Tuhan itu datang sebagai hakim, maka kamu semua, setiap kita yang benar-benar melakukan firman Tuhan, maka kita akan memperoleh keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Kita kelak akan bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Tetapi setiap anak-anak yang tidak melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya, tidak menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh siapapun dengan melakukan firman Tuhan, melakukan kebaikan, berbuat yang baik, pada akhirnya mereka akan menerima hukuman yang berasal daripada Tuhan. Selamat melakukan kebaikan kepada sesama kita, kepada teman-teman kamu, keluarga kamu. Itulah adik-adik yang hendak disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini dalam ibadah Minggu Advent pada hari ini. Selamat Advent bagi adik-adik semua. Tuhan memberkati kamu semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kami Tuhan untuk bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami tidak hanya sekedar mendengarkan firman-Mu, tetapi kami juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari melalui apa yang kami lakukan. Kami melakukan kebaikan, perintah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga Tuhan, setiap anak-anak-Mu layak disebut sebagai anak-anak Tuhan yang baik hati. Dan kelak setiap anak-anak Tuhan yang melakukan perintah-Mu, mereka akan memperoleh hadiah kemenangan yang berasal daripada Engkau. Tuhan, Kau memberkati segenap anak-anak-Mu dalam masa studi mereka, sekolah mereka Tuhan. Tuhan yang memampukan mereka dalam menyelesaikan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru sekolah mereka. Tuhan juga memberkati orang tua mereka, keluarga mereka dimanapun berada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kehadapan-Mu. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita bernyanyi. Adik-adik, kita bangkit berdiri semuanya sambil bernyanyi Hidup Jemaat 376, Ikut Dikau Saja Tuhan.
berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.